Halo, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Gimana Mbak Rani? Kita ini langsung untuk latihan atau untuk percakapan. Sebentar, ini mau tak coba rekam tapi kok Wida, nggak mau. Nggih Pak, sampun. Yang belum ada berapa dia? Udah Bu Rani? Sebentar. Ya. Nggak mau ya Bu. Iya aja. Nggak bisa direkam Mbak. Dari saya. Bisa. Saya. Oke, maksudnya mau buat cadangan gitu Pak. Ini sebentar Bu. Oke. Pagi cepat Pak. Wida keluar dulu Bu. Wida dengan siapa? Gimana Pak? Save Mundi. Iya sih. Wida pasangannya dengan? Dengan ya, saya Pak. Ingat Pak, nunggu Bu Ya. Rani. Langsung dimulai saja Bu Ida. Oh gitu. Langsung ya Mbak. Yang direkam sama Pak Hermani nggih. Nggih. Berarti saya dulu nggih Mbak Rani. Nggih. Assalamualaikum Ibu Rani, apa kabar? Nggak salah ini. Lalu dengan kemudian di Pripun Pak? kelompok mana? Di kelompok saya dampak ini. Kelompok 1. Waalaikumsalam Bu Ida. Alhamdulillah baik. Ibu Ida sendiri apa kabar? Alhamdulillah Bu, saya baik nih Bu Rani. Apakah Ibu Rani ada waktu? Halo Bu Ida. Ini bornya iya, Pak. Jenengan. Halo. Gimana Pak? Betul. Pak. Masih ada kemudian Pak Heru. Saya di bor 4 ini Pak. Saya kelompok 4 di bor 4. Ini Pak Berlian, Pak Dewi sudah betul. Oh ya, oke, sudah betul. Sudah ada. Sudah boleh lanjut. Oke. Diulangi lagi Bu Ida. Oh ya, ini sudah. Berarti sudah ya Mbak ya, kita ya. Ya. Tak ulangi lagi. Assalamualaikum Bu Rani, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Ida. Alhamdulillah baik. Ibu Ida sendiri apa kabar? Eli. Sudah? Sudah ya Bu ya. Nah, tak lanjut nggih. Alhamdulillah Bu, saya baik-baik saja Ibu Rani. Apakah Ibu Rani ada waktu? Oh, tentu saja. Ada apa ya Bu? Ya Bu, kita sepakati, kita omong-omong. Kira-kira saya minta waktu Ibu 30 menit, bisa Bu? Iya bisa. Bisa, saya lagi senggang. Oh begini Bu,
ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Ibu Ida, memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah Ibu, saya ingin nanti ke depannya saya akan menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi ini. Oh, begitu ya, Bu. Tentu saja boleh. Malah saya senang bisa berbagi dengan Bu Ida. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya seperti apa ya, Bu? Iya Bu, permasalahannya yang terjadi itu di dalam kelas terhadap murid-murid saya Bu. Oh, begitu ya, Bu. Dengan murid-murid Ibu. Kalau boleh tahu, permasalahannya dengan murid Ibu itu seperti apa? Begini Bu, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh, begitu ya, Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Ibu ini tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu. Kenapa ya, Bu? Ya Bu, sepertinya ada beberapa faktor ini Bu yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan. Oh, begitu ya, Bu. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa yang paling memungkinkan penyebab hal ini terjadi? Iya Bu, sudah saya tanyakan kepada anak tersebut dan ada yang menjawab anak itu katanya belum sarapan setiap pagi pada waktu mau ke sekolah. Dan ada juga anak lainnya yang saya tanya, katanya karena mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat, begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ada yang tidak sarapan. Ada yang memang daya serap anak itu lambat ya. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Ibu Ida terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu Bu, tidak hanya anak-anak yang di dalam kelas, saya ingin mereka setelah menerima saya memberikan pembelajaran itu, mereka bisa paham dan dapat menjawab pertanyaan saya dan fokus dengan apa yang kita bahas, Bu. Dan tidak hanya mereka itu melamun dan menggelengkan kepala, ya paling tidak mereka memberikan respon yang baik, respon yang positif terhadap pembelajaran dan tidak hanya cuek dan masa bodoh gitu loh Bu. Baik, Ibu. Setelah Ibu Ida mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasinya? Iya Bu, terpikir oleh saya ada beberapa hal. Yang pertama akan saya lakukan bagi murid yang tidak sarapan tadi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah saat mereka akan ke sekolah. Dan saya akan menginformasikan kepada orang tua mereka agar memberikan sarapan kepada anak mereka di rumah setiap pagi. Dan untuk anak yang memang dia memiliki pemahaman yang lambat, saya akan memberikannya pendampingan dan bimbingan yang lebih daripada teman-teman yang lainnya. Baik, Bu Ida, itu rencana yang sangat bagus. Yang pertama, Ibu mengingatkan pada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadi tidak sarapan sehingga mereka bisa fokus ke pelajaran. Kemudian, kalau untuk siswa yang agak lemah pemahamannya, kan Ibu Ida memberikan bimbingan lebih nih. Menurut Ibu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan? Oh ya,
Bimbingan itu dapat saya berikan berupa latihan-latihan, soal-soal tentang pemahamannya. Diberikan juga cerita-cerita pendek yang menarik. Dan juga kita ajak untuk berkomunikasi yang lebih intens dan lebih diperhatikan secara pribadi. Serta pemberian metode pembelajaran saya yang akan saya buat lebih menarik. Oh, gitu ya, Bu. Tapi tetap Ibu bimbing terus-menerus gitu ya, Bu? Iya, Bu Rani, bimbingan dan perhatian yang lebih kepada mereka. Langsung mulai Bu Mereka Mira. bisa, Monggo. berarti Masih Ibu 15 menit telah nggih. berhasil. Baik, Monggo Bu Ibu, Mira, kapan Rani. Ibu akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya pada saat pembelajaran, tapi yang tidak mengganggu ke teman-teman yang lain. Juga terkadang saya memberikan tambahan di luar pembelajaran. Bagus itu Ibu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu yang Ibu terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu dan terus-menerus dan konsisten, Bu, sampai memang terlihat ada perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya yang dapat membantu saya adalah Bapak Kepala Sekolah yang selalu memberikan motivasi kepada saya, dan juga saya kerjasama dengan orang tua wali, yaitu dalam pemberian makanan atau sarapan pagi itu saya kerjasama dengan orang tua wali. Dan tidak lupa memang saya kerjasamanya dengan teman sejawat untuk bisa membantu saya melaksanakan komitmen yang saya kehendaki tadi. Ya, saling kolaborasi ya, Bu. Ya, untuk hasil yang lebih baik, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Saya akan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, Bu, dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan itu, Bu. Jadi konsisten gitulah. Bagus sekali rencana Bu Ida ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, Ibu akan terus komunikasi, menjalin kerjasama yang baik dengan para orang tua wali. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan, begitu ya Bu? Baik Bu Ida, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Ida sekarang? Ya, Bu, alhamdulillah. Saya sedikit lega karena sudah berbagi cerita dengan Bu Rani. Mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya. Saya mendapat dukungan dari Bu Rani. Berarti komitmen saya akan saya laksanakan, Bu Rani. Alhamdulillah, kali ini saya rasa perbincangannya kita sungguh luar biasa dan saya berharap mudah-mudahan Ibu Ida bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Ya, Bu Rani, insya Allah saya akan semangat untuk membimbing murid-murid saya. Amin. Baik Bu Ida, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup, Bu, untuk masalah saya. Dan terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya dari Bu Rani. Sama-sama Bu Ida. Sama-sama. Baik Bu Ida, kalau begitu saya mau undur diri dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Baik, Bu Rani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Bu Rani. Waalaikumsalam. Ini langsung gantian saya, Bu Ida. Ya, langsung gantian aja ya, Mbak. Bu.
Assalamualaikum, Bu Ida. Bisa minta waktunya sebentar? Waalaikumsalam Bu Rani. Ada apa nih? Sepertinya kok agak lesu. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin ngobrol masalah lomba literasi, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu? Bukannya Ibu sudah biasa untuk melatih lomba literasi? Iya sih, Bu, tapi saya kok ragu. Kenapa ragu, Bu? Kira-kira apa harapan Bu Rani dengan adanya kegiatan lomba literasi ke depan? Tentu dalam lomba literasi nanti saya menginginkan yang terbaik buat anak didik saya, Bu, sehingga dapat membawa nama baik sekolah kita. Mungkin Ibu Rani bisa menceritakan lebih detail permasalahan lomba ini. Begini, Bu, saya merasa bingung. Waktu rapat kemarin, saya kan ditunjuk sebagai pembimbing siswa untuk lomba literasi tentang pidato. Nah, SD kita ditunjuk mewakili tingkat kabupaten, dan saya sudah menyanggupinya. Namun, di sisi yang lain, ketika melihat jadwal lombanya, ternyata durasi waktu latihannya sangat mepet. Mendadak hanya 1 minggu. Ini salah satu kendala yang mengganggu pikiran saya. Bagaimana baiknya, Bu? Takutnya kalau nanti hasilnya tidak maksimal. Selama ini, apa Ibu Rani sudah melakukan sesuatu untuk menyiapkannya? Menurut saya, karena anaknya sudah sering mengikuti lomba, saat ini level tersebut sudah berada pada tingkat 7, Bu. Dan saya akan berusaha untuk meningkatkan menjadi tingkat 10. Melihat kendala dari durasi waktu yang singkat, sampai saat ini yang saya lakukan baru sebatas memberi teks pembukaannya saja. Oh, begitu. Lalu rencana Ibu ke depan apa? Mengingat waktunya yang mepet untuk menyiapkan latihannya. Kalau rencana saya ya Bu, karena ini event lomba tingkat kabupaten dan waktunya mepet, saya ingin mengambil langkah dengan mencari pelatih yang lebih profesional dari saya di bidang pidato, Bu, supaya nanti bisa maksimal dalam latihan. Karena siswa yang akan saya tunjuk ini kan sudah pernah juara di tingkat kecamatan, Bu. Jadi insya Allah bisa mudah menyesuaikan dengan tema yang akan dilombakan dan mudah tanggap dalam latihannya. Sebagai langkah awalnya, anak tersebut saya berikan teks dan saya suruh untuk menghafal, sehingga nanti pelatihnya tinggal mematangkan gerak dan mimiknya sebagai finishing saja. Oh, begitu. Kemudian Ibu sudah melakukan apa untuk rencana mengambil pelatih tersebut? Nah, itu dia, Bu. Masalahnya, saya belum mempunyai kenalan pelatih pidato. Kemudian belum koordinasi ke kepala sekolah, setuju atau tidak kalau diambilkan pelatih dari luar. Kan pasti honor tiap pertemuannya mahal, Bu. Belum lagi sumber pendanaan dari bos saya dengar sedang dalam keadaan yang memprihatinkan. Lah kira-kira dalam waktu 1 minggu ini yang sudah Bu Rani lakukan apa? Baik, Bu. Segera saya komunikasikan kepada Bu Kepala Sekolah, mudah-mudahan mendapat respon yang positif. Namun jikalau memang kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, maka langkah yang akan saya ambil nantinya akan saya latih sendiri saja, Bu. Mengingat sudah menjadi tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Selain efisiensi waktu, juga karena kondisi keuangan bos minim, dan dari latar belakang siswa juga sudah berpengalaman dalam mengikuti lomba. Saya rasa masih bisa saya atasi, Bu. Tapi ya memang harus sedikit kerja keras. Mudah-mudahan anaknya juga semangat dalam proses latihannya. Bagus. Jadi, Bu Rani berkomitmen melatih sendiri ya, Bu?
Berarti Bu Rani sudah membuat strategi atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Kapan kira-kira itu Ibu lakukan? Saya akan berusaha menyelesaikannya dalam waktu secepat mungkin, Bu. Saya mulai dari pembuatan teks pidato nanti malam, besoknya saya berikan ke anak, lalu kemudian saya beri waktu 2 hari menghafal dan memberikan video contoh pidato dari YouTube, kemudian latihan intensif pagi dan sore selama 3 hari. Bagus Bu Rani. Ibu sudah yakin bahwa akan melatih sendiri. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Rani untuk menyiapkan properti atau kebutuhan lain yang mendukung dalam lomba ini, Bu? Untuk kesiapan siswa, saya akan melakukannya sendiri. Tentu dalam mempersiapkan menuju perlombaan, saya melibatkan dan bekerja sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah dan meminta bantuan serta dukungan kepada kedua orang tua dari murid saya, Bu. Baik, Bu. Jadi kira-kira nanti kita bisa ketemu lagi kapan, Bu? Iya, Bu, nanti akan saya kabari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama Bu Rani. Semoga sukses ya Bu Rani. Iya. Selanjutnya kita mengerjakan Refleksi. Jadi refleksi ditulis di bawahnya langsung. Mbak, itu dibuat Nanti di PDF sih. ya, di PDF berarti kan ada lembar tersendiri di PDF gitu. Apa di bawahnya percakapannya? Bisa nanti ditaruh di bawah percakapannya. Gak iso ngerekam iki lho kacau laptopnya. Ya kalau nunggu rekamannya Pak Hermani berarti. Tapi diedit. Ini berarti masih ada waktu ya Mbak Rani? Kan 40 menit sih. 40 menit tegempane sampai jam 3:30-an.
Ini sudah selesai Bu Ida. 30 menit deh. Balik neng bersatu. Belum on mic-nya. Kita kembali ke berawal, Mbak. Sudah 30 menit deh. Tanya sama Pak Har. Pak Har, waktunya ini sudah selesai apa belum, Pak? Masih mengerjakan refleksi berarti belum. Iya. Udah selesai mesti dioprak-oprak.
Kita tadi kecepatan ya Mbak Dani? Iya. Kan harusnya 15 menit ah. Tapi gak apa-apa. Ini berarti rekamannya kita nunggu dari Pak Hermani ya Mbak ya? Kita pula belum kayak ngerekam, bedal terus ket mau. Itu kan untuk bahan nanti kita mengunggah LMS. Ya, di LMS. Di Bapak Ibu yang sudah selesai bisa melakukan refleksi, menulis refleksi masih di board. Ya. Nanti kita kembali menit 15.30 dengan membawa hasil refleksi.
Mbak, Hmm, ini udah kembali ke BOR. yuk. Kita keluar Ya. ya. Oke. Siapkan redaksinya, oke, Bu Tira, Bu Eli, sambil menulis redaksinya. Nanti disampaikan di bentuk. Untuk bisa gabung di Menrum, Bu Tira, Bu Eli, tadi ini Pak gabung di Menrum. Monggo Bu Ina, Pak Edi bisa gabung di Menrum. Halo, sukses.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih luar biasa bisa mencermati perjalanan proses praktik coaching Bapak Ibu. Sekarang waktunya bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan hasil refleksi, ya. Refleksi atau tanggapan terhadap praktik dari pasangan Bapak Ibu semua. Monggo Pak Adi untuk bisa memandu balik dari kelompok 6 ke kelompok 1 atau bagaimana nih waktu kita agak santai tidak seperti kemarin. Untuk saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ketua Kelas Teknik penyampaian refleksi masing-masing. Iya, semuanya. Kan untuk mengetahui kelemahan kelebihan masing-masing. Monggo.